Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Aditya dengan NIM 172101884. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pembuatan permainan action arcade Granblue menggunakan algoritma collision detection. Pertama-tama latar belakang. Bermain video game saat ini lebih mengacu kepada manfaatnya yang dapat melatih beberapa kemampuan tertentu, seperti kemampuan refleks dari pemain itu sendiri, dapat melatih kekuatan jari, serta dapat melatih penggunaan otak kanan dan kiri secara selaras. Sebuah permainan yang baik adalah permainan yang mempunyai 4 inti permainan, yaitu core konsep, budaya permainan, aturan permainan, dan gameplay permainan yang harus diterapkan ke dalam sebuah permainan. Gameplay permainan dalam game pada umumnya sudah menerapkan teknologi permainan sebagai pendukung fitur. Namun, pada kenyataannya, secara tidak sengaja banyak ditemukan kecacatan atau bugging yang tidak wajar pada sebuah permainan berupa karakter dapat menembus dinding yang tidak masuk logika manusia. Dibutuhkanlah suatu algoritma yang cocok dalam sebuah permainan guna menjadikan sebuah permainan yang interesting serta proses permainan yang lebih realistik. Jadi perumusan masalah yang didapat adalah bagaimana membuat permainan action arcade Granblue menggunakan algoritma collision detection. Untuk pembatasan masalah pada penelitian ini, pembuatan permainan Granblue hanya dengan menggunakan algoritma collision detection sebagai teknologi game development yang diterapkan ke dalam permainan tersebut. Permainan ini hanya beroperasi pada sistem operasi Android saja, sehingga sistem operasi lainnya seperti Windows, Mac, iOS tidak akan dibahas di penelitian ini. 4 aspek inti yang diterapkan pada permainan Granblue ini ialah core konsep yang dilihat dari sudut pandang reward yang didapat berupa angka visual atau skor, gold, item, dan kepuasan yang didapat. Fellowship atau friends, yaitu pemain dapat melihat high score dan pemain lain dapat menggantikan high score terbaru. Gameplay, yang dimana permainan ini tidak ada ending. Level berupa meningkatnya kecepatan permainan, rules yang harus dipatuhi seperti mengambil item untuk meningkatkan kemampuan tertentu. Untuk ruang lingkup penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah experimental research atau research eksperimental. Metode perancangan sistem yang digunakan adalah Game Development Life Cycle atau GDLC. Game engine yang digunakan penulis untuk membuat permainan ini adalah Unreal Engine 4 dengan bahasa pemrograman Blueprint Visual Scripting. Permainan ini dibuat dan dimainkan bersifat offline. Pada tampilan utama hanya terdapat 4 opsi, yaitu Start, Setting, Credit, dan Exit. Permainan ini dibuat dengan menggunakan beberapa aplikasi tambahan seperti 3ds Max untuk membuat 3D, Android Studio, dan Photoshop. Hasil pembuatan permainan berupa aplikasi permainan berbasis mobile yang dapat dimainkan oleh semua orang. Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk menghasilkan sebuah permainan action arcade dengan menggunakan algoritma collision detection yang dapat digunakan untuk melatih kemampuan ketepatan koordinasi antara mata dan telinga dan kecepatan penggunaan otak kanan dan kiri secara cepat serta ketepatan dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat. Metodologi penelitian. Bentuk penelitian menggunakan survei. Metode penelitian yang digunakan adalah experimental research atau riset eksperimental. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan kuesioner. Kemudian variabel pada penelitian ini adalah pembuatan permainan action arcade Granblue menggunakan algoritma collision detection. Metode perancangan sistem yang digunakan adalah Game Development Life Cycle atau GDLC. Pemodelan sistem yang digunakan adalah UML atau Unified Modeling Language. Yang terakhir, pengujian yang digunakan adalah Black Box dan UAT atau User Acceptance Testing. Berikut adalah kerangka pemikiran dari permainan Granblue yang dimulai dari Unreal Engine, kemudian alur permainan yang sudah diterapkan dengan menggunakan pemodelan UML dan GDLC itu sendiri. Kemudian dilakukan pengujian black box dan UAT dan dihasilkan sebuah aplikasi permainan yang dapat dimainkan. Berikut use case diagram dari permainan action arcade Granblue yang dimana terdapat 2 aktor yaitu player dan sistem. Pada aktor player terdapat 4 use case yaitu Start, Credit, Exit. Pada use case Start ada challenge quest yang langsung terhubung dengan player. Kemudian setting yang ada musik, sound effect yang langsung terhubung dengan player. Pada sistem terdapat 1 use case yaitu collision detection yang langsung terhubung dengan gameplay dan challenge.
Berikut hasil penelitian dari permainan Action Arcade Grand Blue berupa gambar main menu yang terdapat 4 menu, ada Start Game, Setting, Credit, dan Exit Game. Pada gambar sebelah kanan ialah tab Setting. Ketika player menekan Setting maka muncul pengaturan musik dan sound effect. Kemudian ketika player menekan Credit maka muncul informasi mengenai permainan ini dan siapa pembuatnya. Kemudian tampilan di bawah merupakan tampilan pause menu ketika player menekan tombol pause. Kemudian collider yang digunakan pada permainan Action Arcade Grand Blue yaitu spare collider atau collider bola yang digunakan pada item-item permainan. Dan kemudian ada box collider yaitu collider berbentuk balok yang digunakan pada halangan seperti bebatuan pada permainan ini. Dan ini merupakan blueprint visual scripting dari permainan Action Arcade Grand Blue yang dimana ada blueprint magnet, item magnet, kemudian ada blueprint invisibility, kemudian ada blueprint currency, ada blueprint pick up life atau darah, kemudian ada blueprint game over. Kesimpulan, permainan Action Arcade berhasil dibuat dengan menggunakan Unreal Engine dan diberikan judul game Grand Blue. Dalam pembuatan permainan Grand Blue ini, terdapat satu metode yang digunakan yaitu collision detection. Metode collision detection berperan sangat penting dalam game Grand Blue karena tanpa adanya collision detection, maka permainan akan terlihat sangat tidak wajar karena karakter sewaktu-waktu menabrak objek dan sistem harus menampilkan efek dan event yang sudah ditentukan. Kemudian saran, alangkah lebih baik apabila penelitian kedepannya dapat menggunakan aset buatan sendiri atau original. Alangkah lebih baik jika dalam penerapan collision detection digunakan pada ragdoll masing-masing karakter sehingga pendeteksian tubrukan semakin akurat. Pembuatan permainan Grand Blue hanya memiliki 4 map yang diulang secara terus-menerus. Oleh karena itu, untuk penelitian kedepannya dapat menambahkan beberapa variasi map baru dan beberapa fitur lain yang dapat menunjang performa permainan agar lebih menarik. Berikut ini merupakan demo dari hasil permainan Action Arcade Grand Blue berupa video gameplay. Dari awal kita ditampilkan main menu, ada setting. Kemudian di setting kita bisa mengatur master volume dan sound effect. Kemudian ada menu credits yang dimana menampilkan informasi mengenai permainan dan informasi pembuat permainan. Baik, mari kita mulai permainan dengan menekan tombol Start Game. Baik, kita dihadapkan dengan gameplay lautan dengan karakter kapal selam. Karakter akan menghindari objek bebatuan untuk bertahan hidup dan mengumpulkan poin sebanyaknya. Karakter juga bisa mengumpulkan item-item lainnya yang itu seperti botol untuk mengumpulkan poin. Kemudian ubur-ubur untuk efek tidak terlihat dan dapat menembus bebatuan. Kemudian efek magnet dapat menyerap item-item di sekitar. Dan item hati untuk menambah nyawa dari karakter itu sendiri. Baik, itu adalah tampilan dari kekalahan apabila karakter menabrak bebatuan. Ketika health player habis maka akan game over. Nah, berikut adalah tampilan dari pause menu permainan Action Arcade Grand Blue. Ada restart, resume, dan menu. Baik, ini adalah tampilan dari game over permainan.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.